wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati Bapak Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih. Baik, langsung saja saya akan memberikan ulasan tentang soal UAS kemarin. Menuju ulasan yang pertama yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Secara taklifi, hukum mencari nafkah untuk keluarga adalah wajib. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma' para ulama. Dalil dalam Al-Quran sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang memiliki arti kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian menurut As-Sunnah, khudhi ma yu'fika wa waladika bil ma'ruf, yang memiliki arti ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian ijma' para ulama ittafaqu ala anna min huquqi zaujati ala zauji an-nafaqatu wa kiswah. Para ulama sepakat bahwasanya hak-hak istri atas suami adalah nafkah dan pakaian. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mencari nafkah untuk keluarga hukumnya wajib. Sighatul amri mujarradatu anil qur'ani taqtadi fil wujubi. Sighat yang murni dari Al-Quran menghendaki kewajiban. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan, idza thabatal khabaru anin nabiyyi wajaba amalu bih. Apabila hadis dari Nabi telah menetapkan, maka beramalah dengan hadis. Mencari nafkah untuk keluarga jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, yaitu mewabahnya virus corona, sehingga pemerintah mengupayakan cara memutuskan rantai penyebarannya dengan adanya new normal. New normal sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 di aspek kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, tentu saja mencari nafkah hukumnya tetap wajib, namun harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. La dororo wala diroro, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan kaidah di atas, maka kita perlu menjaga diri sendiri dan orang lain dengan menjalankan kebijakan atasarrufu ala ra'iyati manutu bil maslahati. Kebijakan pemerintah atas rakyat adalah kemaslahatan. Dari kaidah di atas, maka kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang merupakan kebijakan dari pemerintah. Tersebut adalah dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Jadi kesimpulannya, mencari nafkah untuk keluarga dalam kondisi new normal hukumnya adalah wajib. Hanya saja perlu terus memperhatikan dari pemerintah dan terus mentaatinya. Kemudian yang nomor 2 adalah kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, seperti sabda Nabi, thalabul ilmi falim, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kewajiban tersebut bersifat menyeluruh untuk kaum laki-laki muslim maupun perempuan muslim dimanapun dan dikapanpun, karena dalam kata faridotun berupa sifat mubalaghah yang artinya menyeluruh. Konteks mencari ilmu atau menuntut ilmu di pondok pesantren, maka kita akan dihadapkan dengan santri dari berbagai daerah. Jika dikaitkan dengan new normal ini, maka mau tidak mau pesantren harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan demi keberlangsungannya kegiatan belajar mengajar di pesantren. Tidak hanya pihak pesantren saja, namun pihak pemerintah juga perlu dalam memfasilitasi
sarana-prasarana kesehatan untuk pencegahan virus corona agar tidak menyebar. Al-iftiraru la yubtilu haqqal khairi. Keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain. Dalam keadaan seperti ini, di masa pandemi maupun menuju new normal, maka keadaan darurat tidak menggugurkan hak dan kewajiban orang lain yang masih sehat. Maka berarti menuntut ilmu, belajar mengajar di pesantren hukumnya tetap wajib, namun harus mematuhi serta melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti mencuci tangan, memakai sabun, menggunakan masker dimanapun, dan menjaga jarak. Yang ketiga adalah transaksi jual beli secara online. Hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh, seperti firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada dalil dan kaidah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh. Hal tersebut juga dilakukan oleh Nabi Muhammad yang seorang, dan kemudian bukan tidak mungkin Nabi Muhammad juga pernah saksi jual beli. Kemudian kaidah selanjutnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Jika dikaitkan dengan jual beli secara online, maka hukumnya adalah boleh. Jika dikaitkan dengan kaidah di atas, maka jual beli online hukumnya boleh-boleh saja dilakukan. Jual beli online terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, semakin meningkat. Untuk masa pandemi saat ini, jual beli online boleh saja dilakukan dengan catatan harus mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah kemadharatan COVID-19 untuk Indonesia. Yang pertama adalah dari aspek ekonomi. Ekonomi Indonesia semakin menurun. Kemudian jika dilihat dari industri sendiri mengalami penurunan kemerosotan penghasilan. Kemudian banyak karyawan yang di PHK hingga mengakibatkan angka pengangguran semakin meningkat, juga angka kriminalitas yang terus meningkat. Yang nomor 2 adalah dari aspek pendidikan, yaitu kurang maksimalnya kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa dalam pandemi ini kita melaksanakan kegiatan belajarnya menggunakan sistem daring atau online, sehingga kita tidak dapat memantau langsung bagaimana siswa belajar mengajar. Seperti itu. Yang nomor 3 yaitu dari aspek sosial. Bisa kita lihat bahwa semasa pandemi ini aspek dan seluruh kegiatan sosial telah dihentikan. Terima kasih. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.